Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah. Kitab yang berbicara tentang kaidah-kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, di mana malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-38. Kaidah yang ke-38. Kaidah yang ke-38 ini diambil dari Al-Quran surat Al-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Surat apa? Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, seberat debu, maka dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan amalan buruk walaupun sebesar dzarrah, sebesar debu, maka dia akan mendapatkan balasannya pula. Hanya kita ambil dari ayat ini, semua ada balasannya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Surat Az-Zalzalah ini berbicara tentang hari kiamat. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, yaitu berbicara tentang keadaan hari kiamat. Di antara keadaan di hari kiamat adalah balasan. Balasan sesuai yang telah diperbuat oleh manusia di dunia. Yaitu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Itu semua ada balasannya. Walaupun itu sebesar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mithqala dzarrah. Walaupun itu seberat debu,
Seberat apa? Debu. Debu itu kalau ditimbang berapa ons? Debu satu. Ya. Satu debu berapa ons itu? Nggak nyampe. Berarti ringan apa ringan? Banget. Kalau ditaruh di jarum yang geser begini, itu aja nggak geser jarumnya. Kalau ditimbang yang seperti ini, nggak pengaruh. Kenapa? Satu debu. Zarrah itu satu debu. Bahkan bisa nggak kelihatan satu debu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa sekecil apapun yang kita kerjakan di dunia, semua ada balasannya. Baik itu perbuatan yang kita lakukan itu manfaat baik ataupun perbuatan buruk, semua ada balasannya walaupun sebesar debu. Beliau membawakan dalam kitabnya ini membawakan satu athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Aisyah pernah memerintahkan salah seorang untuk bersedekah dengan satu kurma. Dengan apa? Satu kurma. Maka orang ini bertanya, masa bersedekahnya satu kurma? Malulah begitu. Satu kurma. Berapa satu kurma? Malu masa bersedekah cuma satu kurma? Ya. Apa enggak malu? Ya. Maka Aisyah pun mengatakan, wallahi innal khalqa katsirun la yushbi'uhu illallahu subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya makhluk-makhluk Allah itu sangat banyak. Semua yang mengenyangkan makhluk-makhluk Allah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk itu banyak dan semua yang mengenyangkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Awalaysa fiha mathaqilu dzarratin katsirah. Bukankah di dalam satu kurma itu kalau ditimbang dengan satu debu maka akan lebih berat kurma. Kira-kira antara kurma dan debu kalau ditimbang sudah jelas berat mana? Kurma. Kira-kira debu ini biar menyamai beratnya kurma, kira-kira butuh banyak nggak? Banyak debu? Butuh. Ya. Bisa mungkin ratusan, mungkin ribuan. Untuk menyamakan antara debu dan kurma, itu butuh debu yang banyak. Mungkin ribuan. Makanya beliau mengatakan, awalaysa fiha masakilu dzarrin aw dzarrin katsirah. Bukankah dalam satu kurma yang kau bersedekah untuk apa? Untuk kebaikan satu kurma. Itu lebih berat dari debu. Kenapa? Debu itu kalau mau disamakan dengan satu kurma butuh ribuan debu. Jangan remehkan amalan kecil, maknanya begitu. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan fa inna fiha masakilu dzarrin in tuqbilat. Di dalamnya itu walaupun satu kurma, di dalamnya itu apa? Berat. Ya. Kenapa? Lebih berat dari debu. Dan itu apa? Ketika diterima itu adalah pahala yang besar. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat tadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Menggambarkan
Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita jangan meremehkan amalan sekecil apapun dalam berbuat baik. Jangan meremehkan amalan sekecil apapun dalam perbuatan yang baik. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun di dalam bermaksiat. Ya, di dalam bermaksiat. Jangan meremehkan amalan sekecil apapun, kalau itu kebaikan jangan diremehkan. Kita itu kan seringnya kadang-kadang orang itu seringnya itu kan meremehkan amalan, apalagi amalan kecil, ringan, remeh. Ya. Misalnya lah antum diundang orang kaya, Pak atau Bu, besok sore saya undang. Yang undang pejabat atau mungkin orang kaya. Undang apa? Undang makan malam. Di mana? Di rumah saya. Tuh kira-kira kalau jenengan yang diundang begitu pikirannya apa? Ah, pasti enak-enak nih. Ya enggak? Pasti enak-enak. Nasinya ada nasi putih, ada nasi kuning, ada nasi merah kalau ada daging, ada daging ayam, ada daging kambing, ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada penutup, ada cuci mulut. Minumannya ada air putih, ada teh, ada sirup, ada jus. Sampai jenengan pun ketika diundang, saya hari ini harus puasa. Begitu. Bukan puasa apa? Puasa nggak makan, biar nanti dijamak. Kenapa? Yang manggil orang kaya. Kenapa Pak nggak makan? Ya ini nanti malam saya diundang makan, ini biar saya jamak di sana. Sampai biasanya pagi sarapan, siang makan, ini enggak. Harapannya makannya enak, ternyata di sana enggak. Setelah sampai tujuan, ternyata yang dihidangkan cuman nasi putih, lauknya kerupuk putih, minumnya air putih. Jadi mutih. Jadi apa? Jadi mutih. Air putih, kerupuk putih, nasi putih. Kira-kira jenengan gimana? Diundang begitu? Kalau berani kan ngomong paling, masa begini doang itu kalau berani. Tapi kalau nggak enak paling mangkel doang, kapok saya bahkan. Ini menunjukkan kita itu kan meremehkan. Masa gini doang, kapok. Ini kan meremehkan. Walaupun itu cuman air putih, nasi putih, air putih, itu kan kebaikan nggak? Kebaikan karena ngasih makanan. Ya. Dan di mata Allah itu tidak ada yang remeh, kebaikan apapun ada balasannya. Apalagi nasi putih walaupun sepiring beratan mana dengan debu. Ya. Sehingga jangan sampai kita meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang perempuan pelacur. Dalam hadis tersebut dia melihat ada seekor anjing yang sedang dalam keadaan kehausan. Kemudian perempuan ini, pelacur ini, turun ke sumur dan mengambil air, dan dia berikan kepada seekor anjing yang sedang dalam kehausan. Apa kata Rasul dalam hadis tersebut? Fastaqat lahu bih fasaqatahu iya. Kemudian dia memberikan air minum kepada seekor anjing, faghufira laha bih,
maka dia diampuni dosa-dosanya. Lihat, Rasul menyebutkan diampuni dosanya. Cuman ngasih air minum siapa? Seekor anjing. Dia bukan yang disebutkan orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat, enggak, pelacur. Kemudian yang dikasih minum bukan manusia. Apa? Seekor anjing, hewan. Kalau manusia mungkin ada rasa, ya minimal terima kasih. Jazakallah khairan. Nah kalau seekor anjing, nggak ada dikasih air minum, matur nuwun, nggak ada. Lari orang kalau ada hewan begitu. Dan orang ini kenapa dia memberikan demikian diampuni dosanya? Karena tentunya dia ikhlas. Dia tidak mengharapkan balasan dari seekor hewan ini, nggak mengharapkan balasan. Tapi kalau orang ngasih sesuatu bantuan kepada orang yang lain atau orang lain, mungkin aja dia mengharapkan balasan. Ngasih sembako, ngasih apa lagi? Ngasih uang, ngasih bantuan. Ya, bisa jadi dia ngasih begitu nggak ikhlas. Terima kasih Pak udah ngasih sembako, jangan lupa apa nje, nanti tanggal 14. Tanggal 14 kapan? Februari. Ngapain Pak? Lihat muka saya nih. Nah, jadi ketika ngasih sesuatu ada apa? Ada niat yang kurang baik. Lah kalau seekor anjing yang dia kasih air minum kan nggak mungkin dia membutuhkan atau mengharapkan balasan. Sudah, terima kasih aja enggak, pergi aja sudah itu seekor anjing. Ya. Dia tidak mengharapkan balasan dari itu. Ya. Ya. Sehingga dia pun diampuni dosa-dosanya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-40, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim, tidak menyia-nyiakan perbuatan kebaikan. Ya. Allah tidak zalim dari perbuatan walaupun itu sebesar debu. Wa intaku hasanatan yudha'ifha. Dan apabila engkau melakukan keperbuatan baik, Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan. Nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang gratisan di sisi Allah tuh nggak ada. Nggak ada yang namanya gratisan itu nggak ada. Allah pasti balas. Ya. Sehingga kita jangan meremehkan amalan kecil. Karena semua ada balasannya. Ya. Dalam hadis Nabi Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan amalan yang baik. Jangan meremehkan. Ya. Walau antalqa akhaka bi wajhin talqin. Walaupun engkau itu cuma tersenyum kepada saudaramu. Walaupun itu senyum kepada saudaranya. Yang senyum itu gimana sih? Cuman apa? Cuman geser mulutnya ke atas dikit kan begitu. Nggak butuh ribuan, betul. Nggak butuh 100.000, nggak butuh. Nggak butuh uang, nggak butuh tenaga, nggak butuh pikiran, nggak. Walaupun itu cuman dengan senyum, maknanya gitu. Ya. Kita pun lihat orang yang murah senyum, senang. Ya, apalagi dari rumah habis ribut sama istri, ya, di kerjaan banyak pekerjaan, di rumah ribut sama istri, ketemu sama orang cemberut, aduh, ya, ketemu kalau orang sama yang ya senyum, kan adem, lumayan, ngurangi, begitu, ya. Walau antal ko ahoka biwajin tolkin. Sebagian orang kalau sudah ngaji karena mengira bahwasanya belajarnya tentang ini, akhirnya kayaknya apa? Ya, adabnya kurang.
Seakan-akan kalau sudah ngaji akidah salaf itu harus tegas, ngeri mukanya, angker dari mana gitu loh. Ya. Ketemu sama orang gak mau nyapa, ketemu sama orang diem baik, ditanya kenapa diem, gigi aurat, ngeri gigi aurat, nggak ngomong aja sekalian, ya. Gampang menyalahkan saudaranya. Justru kita sudah ngaji, kita belajar itu, justru kita malah baik, murah senyum dan berakhlak kepada yang lainnya. Maknanya begitu. Bukan semakin ngaji tentang akidah semakin ngeri mukanya. Ini dari mana kaidahnya? Yang dulunya sebelum ngaji bisa baik, kok sudah ngaji malah apa? Ya, gak mau negur. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan marra rajulun bi kusni syajaratin. Ada seorang yang berjalan kemudian melewati bi kusni syajaratin, ada tangkai. Tangkai yang menghalangi jalan. Tangkai yang menghalangi apa? Jalan. Ya mungkin dari tangkai pohon jatuh, atau mungkin ya tumbang, atau mungkin menghalangi jalan. Ala dhahri tariqin, di mana tangkai itu menghalangi di tengah, ya, di jalan yang buat orang itu ya bisa apa? Bisa ya mengganggu. Cuma tangkai. Bukan apa? Bukan pohon ya, bukan. Kalau pohon yang ngeri. Ini tangkai. Tangkai kecil, ya. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, wallahi la anhiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim. Demi Allah, saya akan singkirkan nih gangguan ini dari jalan. Ya. Saya akan singkirkan ini, ya, tangkai pohon ini agar tidak mengganggu jalannya manusia. Ya. Apa kata Rasul? Fa'adkhalallahul jannata. Allah masukkan surga. Tangkai jamaah. Jadi nggak ada yang sia-sia, tangkai nyingkirin. Kadang-kadang ada orang nggak, malah ganggu jalan, ada nggak? Ada banyak. Bukannya yang mengganggu jalan itu disingkirin, dibersihkan, ini malah ganggu. Ya. Apa ganggunya? Ngambil air got, siramin kemana? Siramin ke jalan. Udah tahu nih air got. Kalau mau nyiramin bagus, tapi jangan pakai air got, pakai air bersih. Air got, ya Allah, udah bau lagi, rusak lah itu gitu. Ada lagi yang buang bangkai. Bangkai apa biasanya? Tikus. Kayak nggak ada tempat lain buang apa? Buang bangkai. Loh, ini kan kita buang ke jalan, bangkai tikus, ular. Ini buat pelajaran tikus-tikus dan ular-ular yang lain. Ya. Malah dendam mungkin itu tikus yang lain. Ya. Ya. Terus gimana? Ya dikubur. Dikubur. Kan nanti kan jasadnya itu jadi pupuk. Ya. Ketika sudah dimakan ulat-ulat itu, belatung itu nanti jadi pupuk, dikubur, bukan dibuang di jalan aspal. Ular udah tahu mati, malah bukan dikubur, malah taruh di mana? Jalan. Ya Allah. Nah, maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sebenarnya banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Amalan sekecil apapun, kebaikan tidak ada yang ringan, tidak ada yang remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan-amalan banyak kebaikan di sekitar kita yang seringkali kita melewatkan, ya. Ngasih orang makan, ya. Ngasih air minum, ya. Tadi ngasih air apa? Seekor anjing aja sampai seperti itu. Allah ampuni dosa-dosanya. Bukan berarti nanti saya mau zina, nanti tinggal ngasih makan, ya bukan. Karena bukan itu yang dianggap, tapi keikhlasannya.
Ya, keikhlasannya yang dinilai, bukan masalah dosanya dia, bukan, tapi masalah yang dinilai keikhlasannya. Bukan berarti oh kalau gitu nanti saya mau zina nanti aman dosanya diampuni, enggak. Itu keikhlasannya. Ya. Masih banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan, di dalam bermasyarakat, ya, senyum, ini kan ringan, ya, sopan santun, buang sampah pada tempatnya, ngelihat sampah di masjid, bukan cuma nyalain marbotnya, ambil taruh di tong sampah, begitu, ya. Ada kotoran, ada ganggu jalan, ada lubang. Namanya lubang itu kan bisa mencelakakan manusia. Loh, ini kan ada tugasnya pemerintah. Ya kadang dia juga ada gawean yang lain, mungkin nggak mungkin semuanya bisa teratasi. Ya kalau kita mau ya udah cuman lubang, ambil pasir, semen. Semoga ini jadi amal soleh. Kan kita tidak ada yang menjamin kalau amalan kita yang diterima, yang mana siapa yang menjamin amalan kita? Siapa yang menjamin amalan sholat kita yang diterima? Siapa yang jamin kalau puasa kita diterima? Barangkali amalan yang kecil ini ternyata yang memasukkan kita ke surga, kita nggak tahu. Ya. Begitu pula di dalam melakukan amalan keburukan, dosa dan maksiat. Itu pun ada balasannya. Maka hendaklah berusaha untuk menjauhi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang perempuan yang masuk neraka cuma gara-gara kucing. Gara-gara apa? Kucing. Bagaimana dia masuk neraka gara-gara kucing? Robatatha falahiyya at'amatha. Dia taruh di kerangkeng kucingnya, nggak boleh keluar, ya. Ditaruh di tempat, dikurung, dan dia tidak ngasih makan. Falahiyya at'amatha, nggak ngasih makan. Walahiyya arsalatha ta'kulu min khasyasil ard. Kalau nggak mau ngasih makan nggak apa-apa, lepasin biar nyari makan sendiri. Ini enggak, sudah nggak dilepasin, nggak dikasih makan, ya, hatta matat, sampai akhirnya mati, ya, dalam keadaan seperti itu. Ya, Rasul menyebutkan, ya, dakhalat imra'atun an-naro fi hirratin. Ya, ada seorang yang masuk neraka cuma gara-gara kucing. Sehingga amalan kejahatan walaupun kelihatannya remeh, kucing, hewan, bukan manusia, bukan hewan. Ya. Maka ini peringatan bagi yang punya hewan. Ya. Biar apa? Biar diberikan apa? Ya haknya. Kalau nggak mau ngasih makan ya lepasin biar nyari sendiri. Jangan mudah meremehkan, ya, kebaikan ataupun meremehkan dosa. Ya, walaupun itu adalah dosa kecil. Jangan mikir ini dosa kecilnya, tapi siapa yang didurhakai. Jangan mikir ini kan cuman ini dosa kecil, tapi lihat, walaupun itu dosa kecil, siapa yang engkau berbuat dosa yang engkau durhakai, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya katanya Bilal Ibnu Sa'id, beliau mengatakan, la tanduru ila sigoril khati'ah. Jangan kalian ngelihat cuma itu dosa kecil, kesalahan ringan, dosa ringan, kesalahan yang ya remeh. Jangan kalian itu menganggap suatu kesalahan itu disebut dosa ringan. Walakin unzur man asoita. Tetapi lihat siapa yang engkau, ya, maksiati, itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Rasul pun mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah.
sedekahlah engkau walaupun itu dengan separuh kurma. Ini bukan satu kurma lagi, separohnya kurma. Ya. Ittaqun nar, selamatkanlah kalian dari neraka walaupun cuma bersedekah dengan setengah kurma. Kenapa ada balasannya setengah kurma? Berapa kurma harganya satu? Jadi kalau beli ke toko, beli satu dilayanin enggak? Beli kurma, berapa Pak? Satu kilo? Enggak, satu biji. Dilayanin enggak kira-kira? Dikasih, betul. Nggak usah beli Pak, nggak jual satu biji, udah saya kasih 3 malah. Dikasih biar apa? Dikasih diganjil nih 3. Kenapa? Murah. Apalagi cuma beli satu. Dan ini Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah untuk menyelamatkanmu dari neraka walaupun bersedekah cuma setengah kurma. Bukan berarti kalau gitu nanti saya sedekahnya dikit aja. Bukan, maknanya semampunya walaupun seandainya mampunya setengah kurma, begitu. Kalau mungkin kurma gak mumat wes kita samakan gorengan. Kan harganya misal gorengan berapa? 1.000. Iya kan? Rasul ngomong kurma karena di sana, mungkin kau di sini bersedekahlah walaupun dengan setengah gorengan, begitu. Gorengan 1.000, separohnya 500 perak. Ya. Tapi apa? Bisa menyelamatkan dari api neraka. Kenapa? Semua ada balasannya. Dan kita nggak tahu kalau amalan yang diterima yang mana. Mungkin amalan yang besar-besar itu nggak diterima, kita nggak tahu. Yang diterima malah yang ringan, kita nggak tahu. Karena nggak ada yang ngabarin kalau kita diterima sholatnya. Apa pernah jenengan dengar malaikat Jibril bisikin ke telinganya jenengan, mas, tadi sholat isanya jenengan diterima, selamat. Pernah nggak? Kan nggak pernah kita dengar begitu. Sehingga jangan meremehkan amalan ringan yang kecil. Kenapa? Karena di sisi Allah nggak ada ringan, nggak ada yang kecil. Semua ada balasannya. Ya. Dan bisa amalan yang kecil itu bisa berubah menjadi besar. Kapan? Kalau niatnya benar. Dan amalan yang besar bisa menjadi kecil gara-gara niat. Ya. Amalan besar haji, keluar uang tenaga, ya, tetapi niatnya nggak pas, itu bisa jadi nggak dapat apa-apa gara-gara niat. Ya. Kenapa? Karena mencari pujian manusia, ya. Karena memang apalagi kadang-kadang orang sudah haji dipanggil bukan Pak Haji, marah, panggil saya Haji. Mahal tahu, begitu kan? Ya, niatnya apa? Dan terkadang orang-orang yang meremehkan amalan kebaikan yang ringan, tentunya karena dia pasti setelah itu dia nggak melakukan, nggak mengamalkan. Lah itu kan cuman sunnah, nggak wajib pono lah. Itu kan meremehkan amalan sunnah, begitu, amalan ringan. Ya. Ya. Dan pasti ketika meremehkan amalan ringan, kebaikan, dia meninggalkan. Dan ketika seorang meremehkan amalan atau meremehkan dosa kecil, biasanya dia sulit untuk meninggalkan. Betul. Saya ulangi, orang yang meremehkan amalan ringan kebaikan, biasanya dia akan meninggalkan. Kalau ngeremehin, itu cuma sunnah kok. Itu nggak wajib. Akan dia tinggalkan. Dan sebaliknya ketika seorang meremehkan dosa kecil, maka sulit dia untuk meninggalkan. Ya. Jadi semua ada balasannya. Jangan meremehkan amalan kecil karena semua ada balasannya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pernah dengar yang namanya Imam Bukhari? Dengar sering. Hadis riwayat Imam Bukhari. Punya kitab yang namanya Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari. Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan terbaik. Pernah enggak kita mendengar ceritanya Imam Bukhari?
di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih. Ceritanya begini jamaah, lagi pengajian begini. Kemudian gurunya Imam Bukhari namanya Ishaq ibnu Ruhawai ngomong begini, di tengah-tengah pengajian begini ngomong begini, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati rasuli. Coba di antara kalian itu ada yang ngumpulin hadis sahih, itu bagus. Di tengah-tengah pengajian dari sekian jam, dari satu kalimat yang masih nempel sama Imam Bukhari itu, kalau ada orang yang ngumpulin hadis-hadis yang sahih itu bagus. Selanjut kajiannya. Katanya Imam Bukhari, beliau mengatakan faqala fawaqa'a fi qalbi. Ucapan yang singkat tadi menusuk, langsung nancep, begitu maknanya. Langsung nancep dalam hati saya, fa akhadtu fi jam'il jami'. Maka setelah pengajian itu saya pun berusaha mengumpulkan hadis-hadis Nabi sampai terkumpullah kitab yang namanya Sahihul Bukhari. Cuman dengar gurunya ngomong begitu, ringan. Tapi dari ringan itu beliau nancep, kita nggak tahu. Ya, mana yang membekas, mana yang diambil ilmunya, kita nggak tahu. Dan ternyata setelah itu Imam Bukhari pun mengumpulkan apa? Ya, hadis-hadis yang sahih dan menjadi kitab hadis yang terbaik karena cuman apa? Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Cuman karena dengar gurunya ngomong di sela-sela pengajiannya, kalau ada di antara kalian yang ngumpulin hadis Nabi yang sahih aja itu bagus. Ulangnya langsung ngumpulin. Ya, 16 tahun lamanya jadi kitab itu coba. Ya. Sehingga jangan sampai kita meremehkan amalan ringan, kebaikan, ataupun jangan meremehkan dosa walaupun itu ringan. Dan ingat bahwasanya di dalam kita meninggalkan amalan keburukan yang ringan ataupun kita mengamalkan kebaikan yang ringan, tentunya dibarengi dengan keikhlasan. Dibarengi dengan keikhlasan. Ya. Kenapa? Karena keikhlasan inilah yang mendatangkan kebaikan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberikan makan kepada manusia karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan. Tidak menginginkan kalian mengucapkan terima kasih. Jadi jenengan kalau jenengan bantu orang walaupun dia nggak ngomong terima kasih, nggak usah marah, nggak usah kesel. Kenapa? Karena kita mengharapkan balasannya dari Allah. Kalau jenengan ngasih baik sama orang, ngasih makanan, jangan ngarep kembali. Oh ini ngasih, ya kok pulangnya mangkoknya kosong, nggak apa-apa, biarin, nggak usah mengharap balasan. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura, dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9. Ya. Keikhlasan. Begitu pula di dalam kita meninggalkan perbuatan yang menyakiti manusia walaupun itu ringan, jangan. Kenapa? Semua ada balasannya. Lewat asap rokoknya, ya. Walaupun tidak secara langsung, tapi ya namanya asap, ya. Lewat parkirnya yang sembarangan, hati-hati, ringan kayaknya. Lewat suara musiknya, ya. Maka untuk menghilangkan atau menghindari, walaupun itu kayaknya ringan, tapi ingat, jangan ngelihat ringannya siapa yang didurhakai, ya. Sehingga dengan itu, ya, kita mengetahui pentingnya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwasanya tidak ada yang ringan di sisi Allah, semua ada balasannya sebagaimana disebutkan dalam bahasan kaidah yang ke-38 ini, yaitu surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai ke-8. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, silakan, yang mungkin bisa dijawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 40. Imam Bukhari itu apakah sama dengan Abu Hurairah? Sama. Cukup? Lagi. Satu lagi. Oh ya. Yang satu, saya masih ragu-ragu menerima takdir. Walaupun kecil apapun. Contohnya yang hanya memberikan air kepada anjing mendapat pahala surga. Ada yang satu lagi tadi yang menyingkirkan batang jalan kecil juga surga. Saya ingin berbuat begini. Karena di sana sambil rumah saya itu ada tikus gurut. Apa? Tikus gurut itu. Tikus. Oh iya, iya. Itu kan menjengkelkan karena kalau membuang kotorannya itu di depan di tempat-tempat itu. Nah, saya masuk jengkel. Terus saya masuk jebakan, saya jemur sampai mati. Perbuatan itu yang satu lagi semut di rumah itu sering semut itu merongrong tembok dan berdiam situ menjadi banyak. Terus saya berbuat karena itu yang nyuruh pergi kan nggak bisa, saya semprot sehingga mati sampai ke anak-anaknya. Itu berbuatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang keduanya, pertanyaan yang kedua adalah apakah sama ya Abu Hurairah dan Imam Bukhari? Maka beda. Kalau Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Kalau Abu Hurairah itu tingkatannya jadi begini. Tingkatan kelima. Pertama zaman Rasul dan para sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus orang-orang yang mengambil ilmu zaman setelah tabi'ut tabi'in, dan Imam Bukhari yang kelima, gurunya dari orang-orang yang ngambil dari tabi'ut tabi'in. Nah begitu. Jadi tingkatannya jauh dengan Abu Hurairah karena beliau termasuk generasi kelima Imam Bukhari. Kalau Abu Hurairah generasi pertama karena sahabat Nabi. Itu? Iya lain. Nah. Kemudian tadi membunuh tikus dijemur sampai mati kering, begitu ya Pak? Maka lebih baiknya dikubur. Dikubur. Kenapa? Tikus itu termasuk hewan pendendam. Termasuknya hewan pendendam. Nanti dia mungkin melihat ada temennya atau apa yang besok ngerogotin apa dia. Ya, maka lebih baik untuk dikubur, ya, kubur, ya, dan ini lebih baik karena ini sudah bangkai dikubur. Nah, terus semut gimana tadi? Ya disebutkan kalau memang semut ini mengganggu di rumah boleh kita ya boleh untuk dia mengusir. Atau kalau memang ngusir nggak bisa, ya kita kasih obat. Kalau memang di situ mengganggu, gigit atau apa itu boleh, ya, boleh. Ya, nah ini. Jadi itu Pak tentang pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat. Nah, ada lagi? Pertanyaan maksudnya, Bismillah, Pak Ustadz, apakah boleh kalau kita memberi seseorang atau menolong seseorang, tanyakan agar nanti orang tersebut juga akan berbuat baik kepada anak? Pertama, kita di dalam berbuat baik kepada manusia, memberi makan, harapan yang pertama, niat yang pertama bukan agar dia membalas kebaikan kita, tetapi kita memberikan, membantu, menolong orang yang pertama untuk kita mengingat niatnya. Niatnya karena apa? Kalau seandainya berbuat baik, menolong, membantu orang, tetapi harapannya biar dia baik ke anak kita, ke keluarga kita, nanti kalau dia nggak baik, kecewa. Sudah saya berbuat baik kok begitu. Ya, akhirnya
gak enak hatinya. Maka sudah, mau dia berbuat baik ataupun enggak, yang penting kita sudah berbuat baik, menolong, maka itu adalah kebaikan. Maka niatkan yang pertama adalah perintah Allah. Karena perintah Allah tidak ada yang namanya gratisan. Ada balasannya. Adapun kalau manusia dia membalas dengan kebaikan, walhamdulillah, walaupun itu bukan tujuan utama kita bantu. Kalaupun enggak juga enggak masalah. Makanya tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9, innama nut'imukum liwajhillah. Aku membantu kalian, menolong kalian, ngasih makan kalian karena liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena biar engkau balas saya. Ya, ngirim mangkok isinya bakso, baliknya mie ayam, bukan. Seandainya baliknya mangkok kosong pun nggak apa-apa. Ya. Dan kalau bisa, kalau kita membantu ngomong, nggak usah balas-balesan, sudah. Ini memang saya pengen bantu, pengen saya ngasih makan, nggak usah maksain ke sini yang kosong, nggak apa-apa, nggak usah memaksakan. Udah, memang ini saya membantu, emang niatnya ikhlas, sudah, nggak usah dibantu pun nggak apa-apa. Sekalian mangkoknya diambil juga nggak apa-apa, begitu. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku enggak mengharapkan dari balasan kalian. Terima kasih juga enggak. Ya. Jadi kalau ada orang kita bantu, kita tolong, dia enggak terima kasih, enggak apa-apa. Enggak usah kecewa. Dari bantu enggak terima kasih. Enggak usah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita enggak mengharapkan balasannya dia, terima kasihnya juga enggak. Kenapa? Karena membantu, menolong orang, niat yang pertama kali adalah ya karena mengharap pahala dari Allah, bukan dari manusia. Allahu a'lam bishawab. Naam. Cukup? Ada lagi Mas Yusuf? Apakah boleh kalau kita memberi seseorang atau seseorang ditanyakan agar nanti orang juga agar orang membantu kita. Oh, ya, sama. Jawabannya sama. Mungkin yang kita bantu dia nggak membalas. Kita mengharapkan dari orang lain membantu kita. Nggak usah mengharapkan itu. Jawabannya sama. Allahu a'lam. Nah. Kalau orang tua dulu ngomongnya gini, anjur mandi dulu. Wong besok berbuat kebaikan pada orang lain dengan harapan besok akan mendapat balasan oleh yang tidak menunjukkan dari orang lain. Ya, mau itu nanti membalas ataupun enggak, tapi dalam kita mengamalkan ya membantu orang, tujuannya yang pertama bukan balasan manusia. Bukan balasan manusia. Adapun kalau memang dia ada orang lain atau orang yang dibantu, dia membalas kebaikan, ya enggak masalah, kita terima gitu. Tapi tujuan awal kita mengharapkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena yang di sisi Allah itu lebih baik, lebih sempurna, dan lebih kekal. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.